Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ya, ini adalah materi pertemuan yang kedua kita. Setelah pertemuan kemarin pertama kita membahas tentang deskripsi mata kuliah, kontrak, dan silabus pembelajaran dan RPS. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya, karena teman-teman dalam lingkup pendidikan, maka kita tidak akan asing terhadap 4 kompetensi guru ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional, yang ketiga adalah kompetensi sosial ya, dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian ya. Oke, 4 kompetensi ini mutlak harus dimiliki oleh seorang guru ya. Jangan sampai seorang guru kompetensi profesionalnya ada, pedagoginya ada, tapi saya kepribadiannya tidak bagus ya, memiliki kepribadian yang jelek ya. Itu juga nanti akan dipertanyakan ya, karena guru itu adalah pendek, panjangnya adalah digugu lan ditiru ya. Oke, selain saya yang kedua ini adalah terkait dengan karena di mata kuliah micro teaching ya, itu kita akan mempelajari terkait dengan keterampilan dasar mengajar ya. Maka untuk bisa menguasai dalam pedagogik ya, maka seorang guru harus memiliki 10 keterampilan dasar mengajar ya. 10 keterampilan dasar tersebut terdiri dari keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengajar perorangan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan media atau alat, dan terakhir adalah keterampilan menutup. Tetapi pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua ini, kita hanya akan membahas di keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menutup pelajaran. Ini adalah bagian yang penting dan integral dalam proses pembelajaran. Apa itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran akan kita bahas hari ini. Oke, keterampilan membuka dan menutup ya, itu mempunyai tujuan dan komponennya masing-masing ya. Teman-teman bisa melihat materi saya di modul yang sudah saya upload di LMS, tetapi jangan di-share karena modul itu masih under review dan under editing aslinya, tetapi karena ini urgent untuk dibutuhkan mahasiswa maka terpaksa harus kita upload ya. Tujuan untuk keterampilan menutup dan keterampilan membuka pembelajaran adalah satu, itu adalah menyiapkan mental peserta didik dan memotivasi peserta didik ya. Jadi tujuannya itu, jadi biar mentalnya siap dan peserta didik itu termotivasi. Yang kedua adalah menimbulkan minat ya. Jadi agar minat belajarnya peserta didik muncul, maka momentumnya itu ada di keterampilan membuka. Yang ketiga adalah menjelaskan batas-batas penugasan, itu untuk keterampilan menutup ya. Yang keempat adalah menjelaskan hubungan materi, itu nanti di keterampilan membuka. Jadi menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang akan datang itu adanya di keterampilan membuka. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajarannya. Nah, ini ada di kegiatan menutup. Jadi salah satu di kegiatan menutup adalah bentuk refleksi seorang guru untuk mengetahui seberapa besar sih partisipasi peserta didik, pemahamannya, dan lain sebagainya. Oke, komponen-komponen dalam kegiatan membuka dan menutup ini ada beberapa macam yang akan kita bahas satu persatu ya. Oke, keterampilan membuka itu sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan proses pembelajaran. Esensi dari menguasai keterampilan dasar mengajar bukan lagi bagaimana guru dapat mengajar dengan baik, tetapi jauh lebih dari itu bagaimana peserta didik dapat belajar dengan baik dan berkelanjutan. Jadi esensinya itu bukan ke gurunya, tetapi utamanya adalah di peserta didik. Seperti itu.
Ini merupakan di slide ini adalah tujuan dari kegiatan keterampilan membuka pembelajaran. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada memotivasi, memberi perhatian peserta didik, menyiapkan mental, terus memahami pembelajaran secara utuh, mengaitkan materi yang sudah lama dengan yang akan diterima pada saat ini, dan memberikan gambaran terkait dengan pendekatan yang akan digunakan ya. Semua ini materi saya ini ada di modul, jadi teman-teman nanti silakan baca di modul saya. Oke. Prinsip dari kegiatan membuka pembelajaran itu ada 3 macam prinsip, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kegiatan membuka pembelajaran itu harus bermakna ya. Jadi jadi mengikuti teori meaningful learning ya, meaningful activity. Jangan sampai mentang-mentang di kegiatan pembuka terus teman-teman mengabaikan. Ingat, peserta didik itu akan tertarik dan tidak tertarik itu biasanya terletak pada fase pembukaan. Maka ketika fase membuka pembelajaran, sebisa mungkin guru itu memberikan sesuatu yang bermakna sehingga muncullah kata wah dari peserta didik. Kalau peserta didik sudah tertarik, sudah memiliki kata wah, maka saya yakin karena personal goal setting yang sudah terbangun, nanti di kegiatan inti mereka akan tertarik. Prinsip yang kedua adalah logis dan sistematis. Artinya apa? Kegiatan pembelajaran fase membuka itu juga harus dilakukan secara sistematis. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam fase pembukaan, jadi pada opening phase itu ada berbagai macam. Jadi ada namanya diawali dengan salam, terus persepsi dan lain sebagainya. Artinya kegiatan-kegiatan itu nanti harus dilakukan secara sistematis. Dan kegiatan ini adalah berkesinambungan ya. Artinya apa? Walaupun itu letaknya ada di fase pembukaan, tetapi sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, di dalam tujuan pembukaan itu ada namanya menghubungkan materi, mengaitkan materi yang lampau dengan materi yang akan datang. Komponen keterampilan membuka. Nah, ada beberapa komponen. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan kegiatan orientasi ya. Yang kedua adalah orientasi ini bisa berupa salam, mengecek kehadiran peserta didik dan lain sebagainya. Melakukan kegiatan persepsi ya. Persepsi itu kegiatan yang ya namanya A persepsi itu ya. Nanti teman-teman bisa misalnya terkait dengan memberikan gambaran materi yang mau dipelajari peserta didik seperti apa, terus atau bisa berupa pemberian ice breaking, atau bisa pemberian game ya, sederhana misalnya untuk membangkitkan perhatian peserta didik. Terus komponen yang ketiga adalah dengan cara memberi motivasi ya, motivasi untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang berlangsung pada saat ini. Yang kelima, kegiatan atau komponen membuka adalah menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang akan dicapai, atau paling tidak ya menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat tatap muka. Yang ketiga adalah membuat kaitan ya, keterkaitan materi ini dengan materi sebelumnya, apakah berupa materi prasyarat atau merupakan kelanjutan materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya komponennya adalah menyampaikan lingkup proses penilaian. Jadi alangkah baiknya guru itu fair. Artinya apa? Mau misalnya materi ini proses penilaiannya seperti apa. Jadi nanti bisa teman-teman peserta didik mengikuti. Terus memberikan acuan terkait dengan penilaian. Oke, keterampilan menutup ya. Jadi kalau sudah membuka berarti ditutup. Tapi kadangkala keterampilan menutup ini diabaikan ke waktunya yang mepet, maka dibutuhkan namanya time management ya. Jadi manajemen waktu dalam proses pembelajaran itu penting. Jadi berapa menit harus di fase pembukaan, berapa menit di fase inti, dan berapa menit di fase penutup itu penting. Kegiatan menutup dimaknai
secara luas, yaitu selain sebagai bentuk mengakhiri pelajaran, juga dengan kegiatan untuk pembelajaran sebagai salah satu upaya refleks menyimpulkan guna memberi pemahaman. Menyimpulkan, intinya itu teman. Tujuan dari kegiatan menutup ini itu adalah banyak, ini beberapa poin. Yang satu adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik terhadap materi yang dilakukan, memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok. Yang ketiga adalah mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh oleh didik, ya, sebagai umpan balik dari guru, dengan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, prinsip penutup, ya, ini prinsipnya adalah satu opsional, ya. Jadi banyak sekali nanti komponen dalam kegiatan penutup nanti mungkin sifatnya akan opsional, tapi teman-teman nanti bisa milih komponennya. Terus kegiatan menutup mempunyai aturan yang jelas. Kegiatan ini tuh integral dalam proses pembelajaran. Nah, komponennya apa saja dalam kegiatan menutup? Ada 4 komponen yang bisa dilakukan oleh teman mahasiswa. Yang pertama adalah bersama pendidik membuat resume kesimpulan. Caranya bagaimana? Itu nanti para mahasiswa bisa caranya akan beda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin diminta sama-sama membuat resume atau dalam kecil, misalnya baris kanan dan baris kiri, ya, itu tergantung konteksnya untuk variasinya. Yang kedua, menarik alat belajar dalam kehidupan sehari. Jadi materinya misalnya terkait dengan sampah, itu nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, jangan membuang sampah sembarangan, atau sehingga terhubung dengan teori namanya kontekstual, memberikan penekanan, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi lagi dalam fase penutup. Yang keempat, melakukan refleksi. Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu seperti apa, itu juga nanti bagus sekali itu kan. Semua kegiatan ini itu dilakukan dalam fase penutup, ya. Jadi intinya keterampilan menutup pembelajaran sama-sama penting dan harus dilakukan karena itu bagian integral dalam proses pembelajaran. Itu paparan dari materi saya. Ini poinnya, mungkin teman-teman bisa download, modulnya bisa download sendiri. Untuk penugasannya itu sudah saya apa yang harus dilakukan mahasiswa di mata kuliah mikro ada. Jadi teman-teman melakukan rekaman terkait dengan keterampilan buka dan pembelajaran dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, nanti tolong dibaca. Kalau sudah nanti diupload YouTube, ya. Kalau sudah diupload di YouTube, saya linknya sudah terupload di YouTube, dikopikan di LMS dengan